Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anang Sumanto dari GKM Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Hakikat Kepemimpinan dari Yosua 1 ayat 14. Mari sahabat Petra kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa, Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kau adalah pemimpin kami satu-satunya yang memberikan hidup-Mu kepada kami, sehingga kami juga diarahkan untuk datang kepadamu, mengalami sebuah hubungan yang dekat dengan Engkau. Dalam pimpinan-Mu kami mengalami kelegaan, dalam pimpinan-Mu kami mengalami rahmat-Mu, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Tema Rema pada malam hari ini adalah hakikat kepemimpinan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yosua pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Petra, ada istilah dari tema yang saya sebutkan tadi, yaitu hakikat kepemimpinan, atau juga yang disebut esensi atau inti dari kepemimpinan. Jadi hakikat kepemimpinan adalah pengaruh dan tanggung jawab yang dijalankan dengan integritas untuk membawa orang lain mencapai tujuan bersama melalui keteladanan, pelayanan, dan visi yang jelas. Sedangkan kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan sejati, sebagaimana itu adalah panggilan untuk melayani dengan kasih, memimpin dengan teladan, mempengaruhi dengan integritas, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sahabat Petra, John Maxwell mengatakan tentang kepemimpinan. Pemimpin itu bukan tentang berapa banyak orang yang melayanimu, tetapi berapa banyak orang yang kau layani. Dalam bacaan Yosua pasal 1 ayat 14 ini, kita akan menemukan hakikat kepemimpinan. Yang pertama, ada kalimat dari ayat Yosua pasal 1 ayat 14 ini yang mengatakan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa. Ini bukan sekedar status sebagai pahlawan yang gagah perkasa, tetapi lebih dalam lagi sebagai pribadi yang telah menyandang gelar pahlawan. Istilah pahlawan adalah orang yang berani dan rela berkorban bagi sesama,
dengan ketulusan, bukan dengan pujian atau bukan demi pujian. Pahlawan menurut Alkitab adalah para prajurit yang kuat, berani, memiliki nilai moral yang baik, dan siap bertempur demi tujuan umat Allah. Yang tentunya di sini adalah di mana nilai-nilai kerajaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang pahlawan, di mana ada kekuatan yang terjadi di dalam hidupnya, ada keteguhan sehingga disebut sebagai pahlawan yang Tuhan pakai atau pahlawan yang gagah perkasa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita akan menemukan tentang haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata. Dari kalimat firman Tuhan ini, pemimpin harus di garis depan, mengarahkan dan bahkan mampu menguasai medan. Tidak lupa bahwa pemimpin harus memiliki bekal dalam dirinya yang harus lebih dibandingkan anak buahnya. Pemimpin harus memiliki visi, mengarahkan umatnya sampai tujuan dengan selamat dan berkemenangan. Pemimpin juga harus memiliki skill, keterampilan yang baik, dan dapat menularkan kepemimpinan itu ke bawahannya. Bahwa benar ada istilah, tidak ada seorang prajurit yang bodoh, yang ada hanyalah seorang komandan yang bodoh. Artinya keberhasilan sebuah perusahaan, lembaga, atau bahkan dalam keluarga itu dapat terjadi bila pemimpinnya itu benar, pemimpinnya itu baik. Jadi keberhasilan sebuah lembaga, keluarga, perusahaan itu bergantung pada para pemimpin. Disebutkan di atas pemimpin dengan senjata. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, pemimpin Kristen juga harus memakai senjata. Namun itu bukan senjata tajam atau senjata untuk perang secara fisik. Senjata yang dimaksudkan adalah senjata perlengkapan Allah. Bila kita merujuk pada Efesus 6 ayat 11 sampai 18, firman Tuhan juga berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam doa, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, seorang pemimpin haruslah memiliki wibawa, secara khusus bagi orang Kristen yang disebut dengan wibawa rohani. Kalau dalam keluarga, imam atau sebagai seorang suami haruslah memiliki wibawa rohani sebagai seorang imam yang baik. Bila dalam sebuah gereja di sana ada hamba Tuhan, kita sebut dengan pendeta, harus memiliki wibawa rohani sebagai pendeta, di mana visi yang Tuhan turunkan melalui hamba Tuhan untuk sebuah gereja ini harus jelas dan harus kuat, teguh, dan dijalankan dengan serius, sebab Tuhan memberikan itu supaya gereja berjalan dengan seturut kehendaknya. Bahkan dalam keluarga juga mengalami damai sejahtera, diberkati Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sana ada kalimat, dan haruslah menolong mereka. Pahlawan yang gagah perkasa tadi haruslah menolong mereka. Yang ketiga di sini kita lihat bahwa pelayanan seorang pemimpin haruslah tegas, bijak, kasih. Pemimpin harusnya melayani, harus bertanggung jawab. Ada kata menolong mereka. Menolong di sini pemimpin harus ada kemurahan hati, berbelas kasihan kepada sesama, mengawal atau bahkan peduli terhadap yang lemah, dan saling menguatkan bahwa kita tidak bisa sendirian. Oleh sebab itu, kita juga bisa memberikan kesempatan orang untuk menolong kita, dan kita juga bisa memberikan kesempatan untuk diri kita menolong orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, hidup kita harus berdampingan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita juga meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Allah perkasa, Allah benteng kehidupan kita sebagai perisai hidup kita, sehingga hidup kita aman di dalamnya. Yesus Kristus adalah pemimpin yang sejati, memberikan dirinya bagi kita. Dan Dia memberikan kemenangan bagi kita, serta Dia menolong kita keluar dari lumpur dosa, sehingga kita hidup dalam kekudusannya, memperoleh hadiah yang terbesar, yaitu anugerah yang disediakan bagi kita. Biarkanlah hidup kita dipimpin oleh pribadi yang sejati itu. Biarkanlah hidup kita dipimpin oleh Yesus Kristus Sang Mesias, yang adalah pemimpin yang maha agung itu. Pada waktu kita dipimpinnya, kita sungguh-sungguh mengalami rahmat-Nya. Di luar
Kristus Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari andalkan Tuhan, milikilah pengenalan akan Kristus, percayalah bahwa Dia hidup di dalam hatimu, menolong setiap pergumulan kita. Kita sebagai anggota rumah tangga, mintalah pimpinan. Bapak Ibu, mungkin di sini ada sebagai seorang bapak, ada seorang ibu, ada sebagai seorang anak. Datanglah kepada Kristus, apapun pergumulanmu. Mungkin keluargamu dalam kondisi kurang baik-baik saja, tidak sehat relasinya antara satu dengan yang lain. Datang kepada pemimpin yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Minta tolong, minta ampun kepada Dia, supaya keluargamu ditolong oleh Tuhan, diberikan terang oleh Tuhan. Hiduplah tenang dalam Tuhan, berdoalah. Atau di sini ada yang bergumul dengan usaha kalian yang mungkin sedang seret, bergumul dalam ekonomi. Minta tolong pada Tuhan, Tuhan pimpin aku supaya usahaku dijamah oleh Tuhan. Tuhan masuk di dalam usahaku, Tuhan yang berdiri di dalam usahaku, Tuhan yang memimpin di dalam usahaku, dan Tuhan hadir di tengah-tengah usahaku, sehingga Tuhan bukakan jalan. Banyak berkat-berkat tercurah, melimpah ruah dalam usahaku, dan semuanya berhasil dalam pimpinanmu. Demikian juga mungkin kita sedang studi, minta tolong supaya diberikan kecerdasan dan kita memperoleh hasil yang baik, memaksimalkan diri dalam studi itu bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kita menjadi pionir-pionir, duta-duta Tuhan, pemimpin yang Tuhan pakai nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita yakin bahwa kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam melayani Tuhan di bumi ini. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bahwa Tuhan Maha Baik. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di mana Tuhan menolong kami, supaya pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan juga memanggil kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan keluarga kami, pemimpin rohani, atau bahkan di dalam pelayanan kami, di mana kami melayani Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat menularkan pelayanan kami kepada sesama yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga saudara-saudaraku yang lain juga mengalami perjumpaan dengan Kristus, bertanggung jawab, hidup kami memiliki integritas, keteladanan di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.